Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Sehat semua? Di sini apa ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke. Kemarin kita sudah mempelajari tentang menganalisis hasil observasi. Sekarang kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu adalah teks eksposisi. Di waktu kalian SMP, kalian sudah mencari tentang teks eksposisi, tetapi saat kelas 10 ini kalian akan mempelajari lagi tentang apa itu teks eksposisi yang bertujuan untuk menambah wawasan agar kalian lebih memahami apa itu teks eksposisi ya anak-anak. Teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan sebuah informasi atau berupa argumen-argumen, pendapat-pendapat yang kita berikan di dalam berbentuk teks. Contohnya, kita bisa memberikan argumen atau pendapat tentang suka dukanya sekolah online. Contoh, suka dukanya yaitu saat suka, yaitu bisa menghemat waktu, membuat waktu itu lebih fleksibel, kita bisa melakukan pembelajaran di mana saja. Dan dukanya adalah membutuhkan kuota yang banyak, membuat mata lelah. Itu adalah suka duka dari belajar online atau sekolah online. Itu juga sudah merupakan contoh argumen, berupa teks eksposisi kalau kita berbentuk teks. Bagaimana anak-anak paham ya kalau misalnya suatu argumen atau pendapat yang kita kemukakan dalam bentuk teks itu merupakan adalah teks eksposisi. Dari situlah kita akan belajar mengenai teks eksposisi, bagaimana kita menyampaikan informasi yang berisi pendapat kita melalui sebuah teks yang didukung oleh fakta-fakta tertentu. Teks eksposisi ditinjau dari asal katanya berarti membuka dan memulai atau penjelasan yang bertujuan mengupas, memberitahu, menguraikan atau menerangkan sesuatu. Masalah yang biasa dieksposisikan adalah informasi. Semua yang dieksposisikan haruslah mengandung informasi-informasi dan memiliki argumen serta alasan-alasan yang dapat menguatkan sebuah teks hingga bisa dieksposisikan. Bagaimana anak-anak? Paham ya apa aja yang akan dieksposisikan, yaitu teks yang berupa informasi, argumen, dan alasan-alasan yang mendukung sebuah teks tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian teks eksposisi adalah teks yang menyampaikan suatu informasi yang di dalamnya berisi argumen penulis serta alasan yang menguatkan, bisa berupa bukti, fakta, dan data-data penting. Apa sih tujuan dari teks eksposisi? Anak-anak ada yang tahu apa tujuan dari teks eksposisi? Oke, mungkin kalian masih belum tahu apa tujuannya. Di sini Bu akan menjelaskan bahwa tujuan teks eksposisi adalah memberikan informasi dan memperluas pengetahuan membaca. Dari kita yang tidak mengetahui informasi apapun, jika kita membaca suatu teks, kita akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang kita dapatkan dan bermanfaat buat kita sendiri maupun orang lain. Teks eksposisi juga dapat dari sumber diperoleh dari pengamatan, penelitian, pengalaman yang disertai alasan-alasan dan bukti yang akurat. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya di sini kita akan membahas ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama ada informatif, bersifat mengajak atau mempengaruhi pembaca tetapi tidak memaksa. Yang ketiga berisikan fakta dan sumber yang akurat. Yang keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku atau KBBI, singkat, padat, dan akurat. Yang kelima, mengandung unsur 5W plus 1H. Informatif ya, yang pertama. Mengapa ciri-ciri teks eksposisi harus bersifat informatif? Karena berdasarkan pengertiannya adalah sebuah teks yang memberikan kita informasi.
Maka dari itu, jika kita membaca suatu teks dan berisi informasi, berarti otomatis teks tersebut adalah teks eksposisi. Yang kedua, bersifat mengajak atau mempengaruhi pembaca tetapi tidak memaksa. Bersifat mengajak di sini yaitu pendapat yang penulis berikan dapat mempengaruhi pikiran atau daya tangkap pembaca sehingga pembaca merasa tertarik apa yang penulis sampaikan, sehingga pembaca dapat merubah haluannya. Misalnya yang pertama, pembaca memiliki haluan ke arah A dan pindah ke haluan ke arah B berkat membaca dari teks yang penulis berikan. Yang ketiga, berisikan fakta-fakta dan sumber yang akurat. Berisikan fakta dan sumber yang akurat. Berdasarkan pengertian dari teks eksposisi ya anak-anak, bahwa teks eksposisi adalah suatu informasi yang diberikan dalam bentuk teks. Maka kebenaran yang penulis tuliskan di dalam teks itu haruslah terpercaya dan tidak membodohi atau menipu. Karena itu adalah informasi yang harus dinyatakan benar keadaannya atau benar nyatanya. Jadi fakta-fakta atau informasi-informasi yang dituliskan penulis tidak hanya berasal dari suatu blog atau suatu situs yang kebenarannya atau informasinya belum dinyatakan jelas atau benar. Selanjutnya kita akan membahas struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tesis atau pendapat, yaitu berisi pernyataan umum penulis yang penulis dapatkan di dalam suatu kejadian yang ia saksikan atau yang akan ia ambil untuk dijadikan sebuah teks eksposisi. Yang kedua ada argumen. Argumen berisi jabaran atau isi yang berisi deskripsi pendapat penulis yang nantinya akan mempengaruhi penulis dan dapat mempengaruhi pembaca, yang mengandung bukti fakta dan data-data pendukung yang memiliki tujuan penguat teks tersebut agar percaya bahwa teks tersebut benar adanya. Yang terakhir ada penegasan ulang. Penegasan ulang berisi kesimpulan yang bertujuan menegaskan kembali pendapat dan argumen-argumen yang telah penulis tulis agar lebih meyakinkan dan benar adanya bahwa informasi yang dijadikan teks eksposisi adalah sebuah fakta yang sudah diteliti dari berbagai sumber. Oke ya anak-anak, untuk pelajaran kita tentang teks eksposisi hari ini telah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan dari apa yang tadi Ibu telah jelaskan? Mungkin kalian masih malu-malu untuk bertanya. Kalian bisa menulis di buku kalian masing-masing pertanyaan-pertanyaan apa aja yang akan kalian sampaikan atau kalian kurang pahami. Setelah kalian menulis pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kalian ajukan kepada Ibu, nanti kita akan membahasnya di minggu depan. Siapkan aja pertanyaan-pertanyaan apa yang kalian akan tanyakan. Oke, untuk hari ini cukup ya pembelajaran kita pada hari ini mengenai teks eksposisi, pengertiannya, ciri-cirinya, dan struktur teks eksposisi. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Oke, Ibu akhiri. Selamat siang. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.